ibu saya. Kamu paksa bersimpuh di kakimu, Nad. Mulai detik ini semua yang kamu banggakan di rumah ini akan runtuh. Menangis, Aldebaran baru saja melangkah masuk ke teras rumahnya, dengan perasaan rindu yang sudah tak terbendung setelah Trituan merantau ke Amerika. Namun langkah kakinya mendadak kaku saat melihat pemandangan menyayat hati tepat di depan matanya Ibu Ratih, ibu kandungnya yang sudah sepuh terlihat, sedang bersimpuh di lantai, sambil mencuci kaki Maya dengan tangan yang gemetar. Yang lebih mengejutkan lagi, ada seorang sia asing bernama Damar yang duduk santai di sofa sambil memperhatikan kejadian itu tanpa rasa bersalah sedikitpun. Maya terlihat sangat angkuh, dan sama sekali tidak menyadari kehadiran suaminya yang berdiri mematung di ambang pintu. Hati Aldebaran hancur seketika melihat ibunya sendiri diperlakukan seperti pembantu rendahan di rumahnya sendiri tepat di hari kepulangannya. Amarahnya memuncak saat melihat senyum remeh dari pria asing tersebut ke arah ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi selama Aldebaran tidak ada? Dan siapa pria asing yang dengan beraninya menguasai rumahnya itu? Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, tulis di kolom komentar dari mana saja penonton berasal. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan drama kehidupan lainnya di channel ini. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang dulu terasa sangat hangat. Tapi sekarang gentah kenapa hawanya dingin banget, kayak bukan rumahku sendiri. Maya memang berdiri di depanku. Dia tersenyum lebar, tapi senyumnya itu kelihatan kaku dan dibuat-buat banget. Enggak ada binar bahagia yang aku bayangkan bakal aku lihat selama 3 tahun aku menahan rindu di Amerika. Alih-alih nanya kabarku gimana selama bertugas sebagai pilot di sana. Astau sekadar aku capek apa enggak setelah penerbangan belasan jam, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya malah bikin dadaku sesak seketika. Dia langsung nanya soal sisa saldo rekening luar negeriku. Katanya buat tambahan modal bisnis properti yang lagi dia jalani bareng temannya itu, aku cuma bisa terdiam, sambil menatap dalam-dalam ke wajah istriku yang sekarang penuh riasan tebal dan perhiasan yang kelihatan sangat mahal. Rasanya aneh banget. Aku baru aja menginjakan kaki di lantai rumah ini. Koperku pun belum sempat aku pindahkan ke kamar. Tapi pembicaraan dia sudah melantur jauh ke soal angka dan nominal duit. Aku mencoba buat tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin dia cuma terlalu bersemangat menyambut masa depan kami. Tapi tatapan matanya yang tajam dan lapar akan uang itu enggak bisa bohong. Kalau yang dia pedulikan sekarang cuma isi dompetku, bukan kehadiranku yang sudah dia tunggu selama ribuan hari, pandanganku lalu beralih ke Ibu Ratih yang duduk di sudut ruangan, dengan bahu yang tampak merosot layu. Hatiku rasanya kayak disayat-sayat, pas lihat kondisi ibu sekarang. Beliau kelihatan jauh lebih kurus dari terakhir kali kami melakukan panggilan video beberapa bulan lalu. Wajahnya pucat pasi dan yang paling bikin aku terpukul adalah tatapan matanya yang sangat asing. Ibu sama sekali enggak berani menatap langsung ke mataku. Dia selalu membuang muka ke arah lantai. Setiap kali aku mencoba mencari jawaban di matanya. Setiap kali aku mencoba mendekat buat mencium tangannya atau sekadar ingin memeluk tubuhnya yang rentah, ibu malah refleks menarik diri dengan gerakan yang sangat kaku. Badannya gemetar hebat. Seolah-olah aku ini adalah sosok ancaman yang bakal menyakiti dia. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik ibu dan setiap kali beliau mau membuka mulut untuk bicara. Dia pasti melirik ke arah Maya dulu dengan raut wajah yang penuh ketakutan. Kayak ada ancaman besar yang menghantui kalau dia sampai berani mengeluarkan satu kata pun tanpa izin. Aku melihat tangan ibu yang sekarang kasar, pecah-pecah, dan kotor. Sangat kontras dengan tangan Maya yang mulus karena perawatan salon setiap minggu. Ada apa sebenarnya dengan rumah ini? Kenapa ibu yang dulu selalu menyambutku dengan pelukan paling hangat dan tangis bahagia, sekarang malah terlihat seperti tawanan yang sangat ketakutan di rumahnya sendiri? Suasana di ruang tengah itu makin enggak enak karena pria bernama Damar itu masih saja duduk santai di sofa ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Seolah-olah dia adalah pemilik rumah yang sebenarnya. Dia cuma mengangguk tipis ke arahku tanpa ada rasa segan sedikit pun. Padahal, aku ini adalah suami Maya yang baru saja pulang dari perantauan panjang. Maya terus-terusan mengalihkan pembicaraan setiap kali aku bertanya kenapa. Ibu kelihatan sangat kurus dan ketakutan begitu. Dia selalu punya abu alasan.
Mulai dari bilang itu cuma faktor usia sampai menuduh ibu lagi sering linglung dan susah diatur belakangan ini. Tapi instingku sebagai seorang anak enggak bisa dibohongi. Aku tahu ada sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan yang sedang mereka sembunyikan dariku di balik tembok rumah ini. Aku merasa kayak orang asing yang enggak diinginkan di tengah-tengah keluargaku sendiri. Dikelilingi oleh istri yang jiwanya sudah tertutup materi dan seorang pria asing yang keberadaannya sangat mencurigakan. Aku terpaksa menahan emosiku supaya enggak meledak saat itu juga karena aku butuh kepala dingin untuk bisa membongkar sandiwara busuk yang sedang mereka mainkan di belakang punggungku. Malam itu aku sama sekali enggak bisa memejamkan mata. Bayangan ketakutan di mata ibu terus menghantuiku dan membuatku sadar kalau ada rahasia besar yang lebih mengerikan daripada sekedar sikap dingin Maya yang sedang menunggu untuk aku ungkapkan. Seharian ini pikiranku benar-benar enggak tenang. Ada rasa mengganjal di dada yang susah banget buat aku jelasin pakai kata-kata. Tadi siang pas, aku lagi iseng mau cari kabel charger lama di gudang belakang karena punyaku rusak. Tanganku gak sengaja nyenggol sebuah kotak kardus kecil yang udah berdebu banget di pojokan lemari. Pas aku buka, jantungku rasanya mau copot karena aku nemuin ponsel lama Ibu Ratih. Ada di situ dalam kondisi yang benar-benar hancur parah. Layarnya retak seribu kayak sengaja diinjak atau dipukul pakai benda tumpul sampai enggak berbentuk lagi. Padahal selama bertahun aku tugas terbang di Amerika, Maya selalu bilang ke aku lewat telepon kalau ibu baik-baik saja. Tapi lagi enggak mau pegang HP dulu. Karena katanya ibu pengen ketenangan dan enggak mau keganggu sama bisingnya dunia luar atau media sosial. Aku pegang HP rusak itu sambil tangan gemeteran hebat, kepalaku langsung penuh sama ribuan pertanyaan yang enggak ada jawabannya sama sekali. Kenapa Maya harus bohong soal hal sepele kayak gini ke aku? Kenapa dia bilang ibu yang enggak mau dihubungi? Padahal nyatanya ponselnya malah dibuang ke gudang dalam keadaan hancur lebur begini. Aku berusaha narik napas dalam-dalam, mencoba buat enggak langsung meledak dan marah-marah. Tapi, rasa curiga ini mulai tumbuh, subur dan bikin aku ngerasa, kalau selama ini aku benar-benar udah dibohongin mentah-mentah, sama istriku sendiri di rumahku sendiri. Malamnya kecurigaanku makin diperkuat sama kejadian yang benar-benar bikin ulu hatiku berdenyut sakit banget sampai rasanya mau pingsan. Pas aku baru aja keluar dari kamar setelah mandi, aku nyium aroma makanan enak banget yang wanginya memenuhi seluruh ruangan dari arah ruang tengah. Ternyata di sana Maya sama si Damar itu lagi asik banget. Makan sushi sama steak mahal yang kelihatan baru aja dipesan lewat aplikasi online, lengkap sama minuman segar di meja. Mereka berdua ketawa ketiwi santai banget, seolah-olah keberadaanku di rumah ini enggak dianggap sama sekali. Sementara Damar dengan gayanya yang sok asik itu terus-terusan nempel dan bisik-bisik ke telinga Maya. Karena aku enggak ngelihat ibu di meja makan atau di ruang tengah. Aku mutusin buat jalan ke arah dapur belakang, buat nyari keberadaan beliau. Begitu aku nyampai di ambang pintu dapur, rasanya duniaku kayak runtuh seketika. Pas ngelihat Ibu Ratih lagi duduk sendirian di kursi kayu kecil di sudut dapur yang gelap. Cuma ditemenin satu lampu neon kecil yang udah mulai kedap-kedip mau mati. Di depan ibu ada sebuah piring plastik yang isinya cuma nasi putih sedikit sama sisa sayur lodeh yang udah kelihatan berair dan baunya agak asem kayak udah basi dari tadi siang. Air mataku hampir aja netes ngelihat pemandangan itu. Ibu, selama ini aku muliakan dan aku kirimin uang jutaan rupiah tiap bulan buat makan enak. Ternyata malah dikasih makan sisa kayak kucing di rumahnya sendiri. Sementara menantunya berpesta porora di depan. Aku benar-benar enggak habis pikir gimana bisa Maya tega banget ngelakuin semua ini di depan mataku. Padahal dulu pas mau nikah, dia janji bakal jagain ibu kayak orang tuanya sendiri. Pas aku balik lagi ke ruang tengah dengan perasaan emosi yang udah di ujung tanduk. Aku lihat Maya, lagi asik, manja-manjaan sambil nyuapin potongan daging ke mulut Damar. Seolah mereka isu pasangan, suami istri yang sebenarnya, dan aku cuman tamu asing. Aku pengen banget teriak sekarang juga, ngebanting meja dan nanya langsung ke Maya tentang HP. Ibu yang hancur itu juga kenapa, ibu cuma dikasih makan sisa di dapur yang kotor. Tapi pas aku baru mau buka mulut buat negur, aku lihat, Ibu Ratih ngintip dari balik tembok dapur sambil gelengin kepala pelan banget dengan mata yang berkaca-kaca.
Seolah-olah beliau lagi mohon banget supaya aku jangan bikin keributan dulu buat saat ini. Aku terpaksa nahan amarah yang udah membakar seluruh badanku ini sampai tanganku ngepal keras banget. Dan kuku-kukuku rasanya nancep di telapak tangan sendiri. Aku sadar, kalau aku langsung marah-marah tanpa bukti yang lebih kuat. Maya, yang licin itu pasti punya 1001 alasan buat ngeles lagi kayak biasanya. Aku harus mulai main cantik. Aku harus cari tahu siapa sebenarnya si Damar ini dan apa hubungan mereka yang sebenarnya sampai berani nginjek-nginjek harga diri ibuku. Malam ini aku mutusin buat pura-pura tenang dulu. Padahal di dalam sini, aku lagi nyiapin rencana besar buat ngebongkar semua kebusukan mereka berdua yang udah keterlaluan ini. Sejujurnya aku mulai merasa ada yang sangat tidak beres dengan kehadiran Damar di rumah ini. Dia bilang, dia cuma rekan bisnis properti Maya yang lagi bantu mengelola beberapa proyek lahan. Tapi gerak-geriknya sama sekali enggak menunjukkan kalau dia itu orang luar. Bayangkan saja dia dengan santainya jalan-jalan di dalam rumah tanpa alas kaki. Tahu persis di mana letak gelas, letak kopi, bahkan berani memakai sandal rumah milikku yang biasa aku taruh di depan kamar mandi. Setiap kali aku tanya ke Maya soal detail proyek apa yang lagi mereka kerjakan, Maya selalu menjawab dengan nada ketus dan berbelit-belit seolah-olah aku ini orang asing yang gak berhak tahu urusan dapur mereka. Yang membuat dadaku makin sesak adalah bagaimana Damar ini memperlakukan ibuku. Dia sering sekali memberikan perintah seenaknya. Menyuruh ibuku membuatkan kopi hitam dengan takaran gula yang spesifik atau meminta ibuku mencuci piring bekas makannya. Padahal ada asisten rumah tangga yang harusnya bisa melakukan itu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana Damar duduk bersandar dengan kaki diangkat ke atas meja ruang tamu sambil merokok. Sementara ibuku sibuk mondar-mandir di depannya membawa nampan dengan wajah yang sangat pucat dan ketakutan. Aku berusaha menahan amarah yang sudah sampai di tenggorokan, karena aku butuh waktu untuk mengumpulkan bukti sebelum meledak. Tapi melihat ibuku diperlakukan seperti pelayan oleh orang asing yang mengaku teman istriku sendiri, rasanya benar-benar menghancurkan harga diriku sebagai seorang anak. Puncaknya terjadi pada suatu sore, saat aku baru saja hendak turun dari lantai 2 untuk mengambil minum. Aku melihat ibuku sedang membawa sebuah tas branded berwarna merah menyala milik Maya. Sepertinya ibu berniat memindahkan tas itu karena posisinya menghalangi jalan. Atau mungkin ibu hanya ingin membersihkan debu yang menempel di sana. Namun mungkin karena faktor usia atau tangan ibu yang gemetar karena kelelahan, ibu tidak sengaja meletakkan tas mahal itu di atas meja, tepat di depan Damar yang saat itu ada sedikit tumpahan air kopi di sana. Tanpa aba-aba, Maya yang baru keluar dari kamar langsung berteriak dengan suara yang sangat melengking. Memaki ibuku dengan kata-kata yang sangat kasar dan merendahkan. Maya bilang, ibuku itu orang tua yang enggak tahu diri, enggak tahu harga barang mewah, dan cuma bisa merusak barang-barang koleksinya yang harganya puluhan juta. Di depan Damar, Maya benar-benar kehilangan rasa hormatnya sebagai menantu. Dia berjalan cepat ke arah ibu, dan langsung mendorong bahu ibu dengan keras sampai ibu kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Aku mematung sejenak di tangga, jantungku rasanya berhenti berdetak melihat pemandangan itu. Perempuan yang selama 3 tahun ini aku jaga lewat doa-doa di setiap penerbanganku, sekarang tersungkur di lantai sambil memegang pinggangnya yang kesakitan. Dan pelakunya adalah istriku sendiri. Yang lebih menyakitkan lagi, Damar yang duduk tepat di sana, bukannya membantu ibu berdiri atau menenangkan Maya. Dia malah tersenyum sinis sambil membuang muka seolah kejadian itu adalah hiburan gratis baginya. Aku langsung berlari turun dan mendekap ibuku, yang matanya sudah berkaca-kaca karena menahan sakit dan malu. Aku tatap mata Maya dengan penuh amarah yang gak bisa aku sembunyikan lagi. Tapi anehnya Maya sama sekali enggak terlihat menyesal. Dia malah memasang muka kesal dan bilang kalau dia hanya sedang stres karena tekanan pekerjaan dan menganggap aku terlalu berlebihan membela ibu. Damar pun dengan santainya malah ikut campur. Dia berdiri dan menepuk bahuku sambil bilang kalau urusan rumah tangga dan emosi perempuan itu memang sering bikin pusing. Jadi dia menyarankan aku untuk tidak usah terlalu memasukkannya ke dalam hati. Kata-kata itu rasanya seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang masih basah.
Aku sadar sekarang Damar ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap sikap Maya dan ada sesuatu yang mereka sembunyikan di belakangku. Maya sudah berubah total menjadi sosok yang kejam dan Damar sepertinya adalah otak di balik semua keberanian Maya menginjak-injak kehormatan ibuku. Saat aku membawa ibu masuk ke kamar untuk mengoleskan minyak kurut, aku sempat menoleh ke belakang dan melihat Maya dan Damar saling melempar senyuman penuh arti. Seolah mereka baru saja berhasil memenangkan sebuah permainan kecil. Aku menarik napas panjang dan mengepalkan tangan. Dalam hati, aku bersumpah bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka menyakiti ibuku. Aku harus segera bergerak cepat sebelum mereka benar-benar menghancurkan semua yang aku miliki. Karena aku mulai mencium aroma pengkhianatan yang jauh lebih besar dari sekedar urusan tas branded yang jatuh. Pagi itu aku sengaja berakting di depan Maya dengan wajah yang dibuat seolah-olah sedang terburu-buru. Aku bilang kepadanya kalau ada urusan mendadak di kantor maskapai dan aku harus berangkat keluar kota selama 3 hari untuk urusan lisensi terbangku yang bermasalah. Aku perhatikan betul ekspresi wajah Maya. Dia sama sekali tidak terlihat sedih atau merasa kehilangan. Malah ada binar kebahagiaan di matanya yang coba dia sembunyikan di balik kata-kata manisnya. Dia bahkan sangat semangat membantuku merapikan koper, seolah-olah dia memang ingin aku secepatnya angkat kaki dari rumah ini. Sebelum aku pergi, aku sempatkan mencium tangan Ibu Ratih yang duduk diam di meja makan. Mata ibu berkaca-kaca, dia memegang tanganku sangat erat, seolah-olah sedang memberi kode agar aku jangan pergi. Tapi dia hanya bisa terdiam sambil sesekali melirik takut ke arah Maya yang berdiri di belakangku dengan tangan bersedekap. Hatiku rasanya perih sekali melihat ibu ketakutan seperti itu di rumahnya sendiri. Aku masuk ke mobil, memanaskan mesin, dan tancap gas meninggalkan garasi. Namun, aku sebenarnya hanya berputar balik dan memarkirkan mobilku di sebuah minimarket yang jaraknya 2 blok dari rumah. Aku menunggu di sana sekitar around jam sambil menenangkan debar jantungku yang tidak karuan karena perasaan buruk mulai menghantui pikiranku. Setelah yakin keadaan sudah aman, aku memutuskan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki lewat jalan tikus agar tidak ada tetangga yang curiga. Lalu aku masuk secara diam-diam melalui pintu belakang yang kuncinya memang sudah aku siapkan sejak tadi malam. Begitu aku berhasil masuk ke dalam rumah, tanpa suara suasana terasa sangat sunyi. Namun, aku bisa mendengar suara tawa kecil dan musik pelan dari arah ruang tamu. Aku melepas alas kaki dan berjalan berjinjit, menahan napas sedalam mungkin agar keberadaanku tidak terdeteksi. Setiap langkah yang aku ambil terasa sangat berat, dan dadaku mulai terasa sesak seiring aku mendekati ruang tengah. Begitu aku sampai di balik pilar besar yang membatasi dapur dan ruang tamu, darahku rasanya langsung mendidih sampai ke ubun-ubun melihat pemandangan di depan mataku. Di sana, di atas sofa yang aku beli dengan hasil keringatku selama bertahun-tahun terbang, aku melihat Maya sedang duduk sangat rapat dengan Damar. Tangan Damar melingkar santai di pundak Maya. Sementara Maya menyandarkan kepalanya dengan manja di dada pria itu sambil asyik memainkan ponsel. Mereka berdua terlihat sangat intim. Sama sekali tidak mencerminkan hubungan rekan bisnis seperti yang selama ini Maya gembar-gemborkan kepadaku. Aku berdiri terpaku. Badanku bergetar hebat menahan amarah yang rasanya ingin meledak. Saat itu juga aku tidak sanggup lagi menahan diri. Aku langsung melangkah keluar dari persembunyian dan berteriak memanggil nama mereka dengan suara menggelegar. Mereka berdua langsung meloncat kaget. Wajah Maya berubah pucat pasi seperti orang yang melihat hantu. Sementara Damar dengan gugup langsung berdiri dan berusaha merapikan bajunya yang sedikit berantakan. Rasa kecewa dan sesak di dadaku semakin menjadi-jadi. Aku benar-benar tidak menyangka kalau istri yang aku percayakan untuk menjaga ibuku ternyata sedang bermesraan-seraan dengan laki-laki lain di rumahku sendiri. Namun yang membuat aku semakin emosi adalah ketenangan Maya yang sangat luar biasa setelah dia berhasil menguasai rasa kagetnya. Bukannya minta maaf atau merasa bersalah, dia malah langsung memasang wajah sedih dan berpura-pura mengusap air mata yang sebenarnya tidak ada, dengan nada bicara sangat meyakinkan dan dibuat-buat. Maya bilang kalau aku sudah salah paham dan terlalu cepat mengambil kesimpulan yang buruk. Dia mengklaim bahwa tadi dia sedang menangis sesenggukan karena merasa sangat tertekan,
memikirkan kondisi kesehatan Ibu Ratih, yang menurutnya semakin menurun dan mulai pikun. Maya berdalih bahwa Damar hanya berusaha menenangkannya sebagai seorang sahabat lama. Karena Maya tidak ingin membebani pikiranku yang baru saja pulang dari Amerika, Damar pun ikut-ikutan memasang wajah prihatin. Dia bilang, kalau dia kebetulan mampir untuk urusan properti dan melihat Maya sedang depresi berat gara-gara mengurus ibu. Aku hanya bisa diam dengan tangan mengepal kuat. Otakku rasanya mau pecah mendengar sandiwara murahan yang mereka mainkan tepat di depan wajahku. Mereka pikir aku sebodoh itu. Sampai bisa dibohongi berkali-kali menggunakan alasan kesehatan ibu sebagai tameng busuk mereka. Aku tahu mereka berdua sedang bekerja sama untuk memanipulasiku lagi. Tapi aku sadar kalau aku tidak boleh gegabah sekarang. Aku harus tetap tenang meskipun hatiku hancur. Karena aku butuh bukti yang jauh lebih konkret, agar mereka berdua tidak bisa mengelak lagi dan bisa aku seret ke jalur hukum. Perang ini baru saja dimulai dan aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku menemukan bukti rahasia yang mereka sembunyikan di rumah ini. Malam itu, setelah drama Maya yang berpura-pura jadi korban demi menutupi kedekatannya dengan Damar, aku benar-benar gak bisa memejamkan mata. Kepalaku rasanya mau pecah, memikirkan semua kejanggalan yang terjadi sejak aku menginjakan kaki di rumah ini. Saat Maya sudah tertidur, pulas karena kelelahan setelah bersilat lidah, aku diam-diam beranjak dari tempat tidur dan mulai menggeledah meja riasnya dengan tangan yang gemetar hebat. Di dalam tas kecil yang sengaja dia selipkan di balik tumpukan baju dalam lemari, aku menemukan selembar kertas kwitansi dari sebuah toko perhiasan ternama yang baru berumur 2 minggu. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat melihat detail di kertas itu, Sas. Sebuah kalung berlian seharga Rp1 juta dibeli atas nama Damar. Tapi yang bikin darahku mendidih adalah metode pembayarannya yang menggunakan kartu kredit tambahanku. Aku tertuduk lemas di lantai. Rasanya sesak sekali, menyadari kalau uang hasil keringatku yang aku kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawa di atas awan. Selama bertahun-tahun ternyata dipakai Maya untuk membelikan barang mewah buat laki-laki lain. Aku merasa seperti orang paling bodoh sedunia. Dikhianati secara finansial dan perasaan. Sekaligus di rumahku sendiri yang seharusnya jadi tempat paling aman buat aku dan ibu. Rasa penasaran yang bercampur amarah menuntunku untuk terus mencari tahu seberapa dalam lubang kebohongan ini digali. Aku lanjut membongkar laci paling bawah yang terkunci rapat. Dan setelah berhasil membukanya paksa, aku menemukan sebuah kunci brankas kecil yang desainnya sangat asing. Ternyata ada brankas tersembunyi di balik lukisan besar di kamar tamu yang selama ini sering ditempati Damar dengan alasan urusan bisnis. Saat brankas itu terbuka, aku bukan cuma menemukan tumpukan uang tunai, tapi juga sebuah fakta yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar dikhianati soal uang. Aku menemukan ponsel lama milik ibu yang selama ini katanya rusak. Tapi ternyata masih berfungsi dengan baik. Begitu aku nyalakan, aku melihat ribuan panggilan keluar dan pesan singkat dari ibu yang ditujukan ke nomorku. Namun semuanya statusnya gagal atau diblokir. Aku baru sadar kalau selama 3 tahun aku di Amerika, Maya secara sistematis telah memblokir semua akses komunikasiku dengan ibu. Dia sengaja memutus hubungan kami supaya ibu enggak punya kesempatan buat mengadu tentang perlakuan kasarnya dan supaya aku tetap tenang mengirimkan uang miliaran rupiah setiap bulan tanpa curiga, sedikit. Tegas sekali dia mengurung ibu dalam kesepian dan penderitaan. Sementara dia berpesta porora dengan harta yang aku kumpulkan buat masa tua kami. Aku menatap pantulan diriku di cermin dengan tatapan kosong, merasa sangat bersalah karena sudah membiarkan ibu menderita sendirian di bawah tekanan Maya dan Damar. Setiap rupiah yang aku kirimkan dengan niat membahagiakan orang tua ternyata malah menjadi senjata bagi Maya untuk menindas ibu dan memanjakan laki-laki parasit itu. Aku meremas kwitansi perhiasan itu sampai hancur di genggamanku. Rasanya ingin sekali aku menyeret Maya bangun dan mengusirnya detik ini juga dari rumah. Namun aku tahu, aku harus tetap tenang karena ini baru sebagian kecil dari pengkhianatan mereka yang berhasil aku bongkar secara tidak sengaja. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mereka sembunyikan. Karena aku juga menemukan beberapa dokumen legal yang
ditandakangani tanpa pengetahuanku. Aku harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan semua aset dan rumah ini sebelum mereka benar-benar melenyapkan semuanya. Besok pagi, aku akan mendatangi bank dan notaris untuk memeriksa semuanya secara detail. Karena firasatku mengatakan kalau rumah yang aku banggakan, ini mungkin sudah bukan lagi milikku. Dan ada rencana yang jauh lebih busuk yang sedang mereka siapkan untuk mendepaku dan ibu selamanya. Pagi itu kepalaku rasanya mau pecah dan dadaku sesak bukan main. Jadi aku mutusin buat pergi ke bank pusat tempat aku biasa nyimpan semua hasil keringatku selama terbang di Amerika. Aku duduk di depan meja customer service dengan tangan yang terus gemetar. Nunggu mbak-mbaknya ngecek semua mutasi rekeningku selama tratunian terakhir. Begitu buku tabungan itu dicetak dan rincian transaksinya keluar, rasanya jantungku berhenti berdetak seketika. Karena angkanya enggak masuk akal. Saldo di rekening khusus yang harusnya penuh buat biaya hidup ibu dan perawatan rumah ternyata cuman sisa beberapa ratus ribu perak aja. Padahal setiap bulan aku enggak pernah absen ngirim puluhan ribu dolar dari luar negeri yang kalau dirupiahkan totalnya bisa miliaran. Aku minta Mbak CS itu ngecek kemana larinya aliran dana itu. Dan ternyata hampir tiap minggu ada penarikan besar-besaran ke rekening pribadi Maya dan beberapa nomor rekening asing yang enggak aku kenal. Aku cuma bisa bengong sambil megangin kepala. Gak percaya kalau uang yang aku cari dengan taruhan nyawa di atas langit, malah habis gak bersisa di tangan istriku sendiri. Rasa kagetku belum selesai sampai di situ. Karena Mbak Customer Service-nya tiba-tiba bilang kalau ada catatan pinjaman besar yang belum lunas atas namaku dengan jaminan sertifikat rumah. Aku langsung lemas, dan serasanya mau pingsan waktu dengar kalau rumah hasil kerja kerasku selama belasan tahun ini ternyata udah diagunkan ke bank secara ilegal oleh Maya. Aku minta lihat berkasnya dan di situ ada tanda tanganku yang dipalsukan dengan sangat rapi. Seolah-olah aku emang setuju buat jadiin rumah ini jaminan utang miliaran buat modal bisnis properti. Padahal aku tahu banget kalau bisnis properti yang sering diomongin Maya itu cuma fiktif dan akal-akalan dia aja bareng si Damar itu. Fakta ini benar-benar bikin duniaku kayak runtuh. Karena uang miliaran yang aku kirim tiap bulan itu enggak pernah sedikit pun menyentuh tangan ibu. Ternyata selama ini Maya uang itu cuma buat foya-foya, beli barang branded, dan nutupin utang bisnis bodongnya. Sementara ibu dibiarin hidup menderita kayak pembantu di rumah sendiri. Aku benar-benar merasa jadi anak yang paling berdosa. Karena udah sebodoh ini percaya sama omongan manis istriku. Setelah keluar dari bank dengan langkah yang sempoyongan, aku duduk sebentar di mobil sambil mandangin tumpukan kertas bukti pengkhianatan Maya yang baru aja aku dapat. Aku baru sadar kalau selama tahun ini aku udah ditipu mentah-mentah oleh orang paling aku percaya buat jaga ibu. Pantas saja ibu kelihatan takut banget setiap kali mau ngomong sama aku. Ternyata dia diancam dan semua akses komunikasinya diputus supaya aku gak tahu kalau uangnya ditilep semua sama Maya dan Damar. Sekarang semuanya jadi makin jelas. Kemewahan yang dipamerin Maya dan Damar di depanku itu asalnya dari keringatku dan penderitaan ibuku sendiri. Amarahku udah diubun-ubun. Tapi aku harus tetap tenang supaya enggak ngerusak rencana buat hancurin mereka berdua secara total. Aku harus cari tahu lebih dalam lagi kemana lagi sisa uang itu lari. Dan apa sebenarnya hubung angelap antara Maya dan Damar yang selama ini ditutup-tumpin dari aku. Aku pun tancap gas pulang ke rumah karena aku yakin masih ada rahasia yang jauh lebih busuk lagi yang disembunyiin Maya. Di dalam brankas pribadi yang selalu dia kunci rapat-rapat. Aku duduk di kursi kerja dengan kepala yang rasanya mau pecah. Mencoba mencerna semua kenyataan pahit yang baru saja aku temukan. Semua kepingan puzzle ini pelan-pelan mulai menyatu, tapi rasanya benar-benar menyesakkan dada. Aku mulai mencari tahu siapa sebenarnya sosok Damar ini lewat beberapa teman lama dan koneksi yang masih aku punya. Karena instingku bilang ada yang nggak beres dengan identitasnya. Selama ini Maya selalu bilang kalau Damar itu rekan bisnis properti yang hebat. Tapi pas aku lagi bongkar-bongkar arsip di pita lama di laptop, jantungku rasanya berhenti berdetak sebentar. Sebuah foto lama muncul di layar. Dan meskipun sekarang penampilannya kelihatan jauh lebih perlente dan sombong, aku kenal banget dengan wajah itu. Dia bukan orang asing, dia itu Damar.
teman satu perjuanganku dulu waktu aku baru saja mulai merintis karir. Aku ingat betul gimana tampangnya yang memelas dan hancur waktu dia datang menemui aku sekitar 8 tahun yang lalu. Waktu itu bisnisnya bangkrut total. Dia terlilit utang di mana-mana dan bahkan buat bayar kontrakan saja dia enggak mampu. Aku yang waktu itu merasa sudah cukup mapan dan punya posisi bagus enggak tega lihat dia luntang-lantung di jalanan. Aku kasih dia modal cuma-cuma. Aku kenalkan dia ke klien-klien pentingku. Bahkan aku sering traktir dia makan setiap hari supaya dia enggak kelaparan. Aku sudah anggap dia kayak saudara kandung sendiri. Bukan cuma sekadar teman biasa. Tapi sekarang dia malah ada di dalam rumahku memakai fasilitas yang aku beli, dan yang paling bikin aku emosi, dia tega ikut-ikutan menindas ibuku sendiri di depan mataku. Rasa sesak di dadaku makin menjadi-jadi. Pas aku ingat gimana perjuanganku dulu bela-belain bantu dia. Sampai aku sendiri harus hidup hemat demi memberikan dia pinjaman. Aku ingat banget momen itu. Aku kasih dia uang dalam jumlah besar tanpa jaminan apapun dan cuma bilang ke dia supaya dia bangkit lagi demi keluarganya. Dan ternyata, begini. Cara dia balas budi ke aku. Dia masuk ke dalam kehidupanku saat aku lagi jauh bertugas di Amerika. Dia mendekati istriku, dan mereka berdua bersekongkol buat menguras semua harta yang aku cari dengan susah payah selama menjadi pilot. Aku benar-benar enggak habis pikir kok ada ya orang sejahat itu di dunia ini. Pengkhianatan ini rasanya berkali-kali lipat lebih sakit dibanding kalau pelakunya adalah orang asing yang enggak aku kenal. Ini dua orang yang paling aku percaya buat menjaga ibu selama aku nggak ada di Indonesia. Tapi mereka justru jadi duri dalam daging. Maya yang aku cintai dan Damar yang aku selamatkan dari kemiskinan. Mereka berdua kayak lagi menari-nari di atas penderitaanku dan air mata ibu. Setiap kali aku ingat cara Damar duduk santai di ruang tamuku sambil melihat ibu bersimpuh di kaki Maya. Tanganku otomatis mengepal kuat sampai kuku-kuku menusuk telapak tangan sendiri. Aku merasa jadi orang paling bodoh sedunia karena sudah memelihara macan di dalam rumahku sendiri. Mereka benar-benar memanfaatkan ketidakhadiranku buat membangun kerajaan kecil mereka di atas penderitaan wanita yang paling aku hormati di dunia ini. Malam itu aku gak bisa tenang sama sekali. Aku marmandir di kamar sambil terus memikirkan langkah selanjutnya untuk membalas semua perbuatan mereka. Aku harus tetap tenang dan gak boleh gegabah. Meskipun rasanya ingin sekali aku hajar muka Damar saat itu juga. Aku terus mengamati gerak-gerik mereka lewat celah pintu, melihat betapa akrab dan mesranya mereka. Seolah-olah aku ini cuma tamu asing yang numpang lewat di rumah sendiri. Aku mulai menyadari kalau semua sandiwara ini sudah direncanakan dengan sangat rapi dan sistematis sejak lama. Maya bukan cuma sekedar main belakang, tapi dia benar-benar berniat mau menguasai segalanya barang Damar dan mendepak aku serta ibu pelan-pelan. Tapi mereka salah besar. Aku bukan Aldebaran yang dulu yang gampang dibohongi oleh omongan manis dan air mata buaya. Aku bakal cari cara buat bikin mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan lebih parah dari saat Damar hampir jadi gelandangan dulu. Pas aku lagi termenung di dekat lemari tua di kamar ibu yang pengap, aku nggak sengaja melihat sesuatu yang agak ganjil di bawah kolong lemari. Ada sebuah kotak kayu kecil yang kayaknya sengaja disembunyikan di sana dengan sangat rapi. Pas aku coba tarik kotak itu, perasaanku langsung enggak enak dan jantungku berdegup kencang. Aku merasa di dalam kotak kecil ini tersimpan kunci dari semua kebusukan yang selama ini mereka tutup rapat. Aku baru saja mau membuka tutupnya, tapi tiba-tiba suara langkah kaki Maya terdengar mendekat ke arah kamar ibu dengan nada yang sangat tajam. Apakah rahasia di dalam kotak ini benar-benar akan menghancurkan hidupku untuk selamanya? Aku duduk bersimpuh di lantai kamar Ibu Ratih yang terasa sangat dingin dan pengap. Jauh berbeda dengan kamar utama yang ditempati Maya dengan segala kemewahannya. Hatiku masih terasa panas mendidih setelah rentetan kejadian gila yang aku saksikan sejak menginjakkan kaki di rumah ini. Tapi aku berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri demi ibu. Tiba-tiba dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh rasa takut, ibu merayap ke arah lemari kayu tua di sudut kamar dan merogoh bagian bawahnya yang tersembunyi. Dari sana, ibu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang sudah sangat berdebu dan nampak kusam. Tangan ibu yang kurus dan keriput itu bergetar hebat saat menyodorkan kotak itu ke arahku, sementara matanya terus melirik ke arah pintu.
Seolah takut Maya atau Damar tiba-tiba masuk dan memergoki kami. Al, tolong buka ini, nak. Ibu sudah tidak kuat lagi menyimpannya sendirian. Bisik ibu dengan suara yang serak, dan hampir hilang ditelan tangis. Aku menerima kotak itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa sesak yang luar biasa di dadaku. Melihat bagaimana ibu harus menyembunyikan sesuatu seperti seorang buronan di rumahnya sendiri. Saat cimariku menyentuh permukaan kayu yang kasar itu, aku bisa merasakan betapa besarnya beban rahasia yang selama ini menghimpit pundak ibu. Selama tahun aku pergi merantau demi masa depan kami. Begitu aku membuka tutup kotak itu, mataku langsung tertuju pada sebuah alat perekam suara kecil yang diletakkan di tumpukan paling atas. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol putar. Dan seketika itu juga suara melengking Maya memenuhi ruangan. Memaki-maki ibu dengan kata-kata binatang yang sangat kasar. Hanya karena masalah sepele, aku mendengar suara stamparan yang keras diikuti tangisan ibu yang memohon ampun. Sementara di latar belakang terdengar suara tawa meremehkan dari Damar yang sama sekali tidak menghentikan aksi kasar Maya. Rasanya seperti ada petir yang menyambar jantungku saat itu juga. Telingaku berdenging dan pandanganku sempat kabur karena amarah yang memuncaki ubun-ubun. Di bawah perekam itu, aku menemukan tumpukan kwitansi dan bukti transfer bank yang menunjukkan aliran dana miliaran rupiah dari rekeningku langsung ke rekening pribadi Damar, bukan untuk keperluan rumah atau kesehatan ibu seperti yang selalu Maya laporkan lewat telepon. Namun yang paling menghancurkan mentalku berkeping-keping adalah sebuah map plastik bening berisi selembar kertas kuning yang sudah agak lecek. Itu adalah surat nikah siri antara Maya dan Damar yang tertanggal tepat tahun setelah aku berangkat ke Amerika. Napasku mendadak terasa pendek dan berat, menyadari bahwa selama ini aku bekerja banting tulang di negeri. Orang hanya untuk membiayai perselingkuhan istriku sendiri di atas penderitaan ibukanku yang diperas tenaganya seperti budak. Aku menatap ibu dengan air mata yang sudah tidak bisa kubendung lagi. Merasa menjadi anak yang paling berdosa karena telah meninggalkan beliau di tangan monster seperti mereka. Aku bertanya dengan suara, "Para kenapa ibu tidak pernah bicara sepatah kata pun saat aku menelepon? Kenapa ibu selalu bilang semuanya baik-baik saja meski nyatanya ibu hidup di dalam neraka?" Ibu kemudian menggenggam tanganku erat-erat. Air matanya jatuh membasahi telapak tanganku dan beliau menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi melindungiku. Ibu tahu, kalau dia mengadu sedikit saja, fokusku akan terpecah dan karir terbangku yang sedang gemilang di Amerika pasti akan hancur berantakan karena aku akan langsung pulang tanpa persiapan. Ibu sengaja bertahan menerima setiap makian, setiap tendangan, dan setiap hinaan dari Maya dan Damar hanya supaya aku bisa menyelesaikan kontrak kerjaku dengan tenang dan pulang membawa kesuksesan. Ibu diam-diam mengumpulkan semua bukti ini, mencuri dokumen mereka saat mereka lengah, dan merekam setiap kejadian keji itu dengan harapan. Suatu saat nanti, aku akan punya senjata yang cukup kuat untuk menghancurkan mereka tanpa sisa. Sekarang setelah semua kartu busuk mereka ada di tanganku, rasa sedihku perlahan berubah menjadi kemarahan yang sangat dingin dan terencana. Aku menutup kotak itu pelan-pelan, berdiri dengan kaki yang sudah tidak gemetar lagi, dan menatap pintu kamar dengan tatapan tajam yang siap menghanguskan siapapun di belakangnya. Malam ini, drama sandiwara mereka akan berakhir dengan cara yang paling menyakitkan yang pernah mereka bayangkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu dengan napas yang memburu. Tanganku menggenggam erat kotak kayu pemberian Ibu Ratih. Di depan aku, Maya dan Damar masih sempat-sempatnya pasang muka bingung seolah-olah mereka nggak tahu apa-apa, dan masih mau sandiwara. Tanpa banyak bicara, aku langsung putar rekaman suara di HP-ku, yang isinya makian Maya ke ibu, dan aku lempar surat nikah siri mereka tepat ke atas meja. Seketika itu juga muka Maya yang tadinya cantik dan sok polos berubah jadi pucat pasi. Benar-benar kayak orang habis lihat stan di siang bolong. Damar bahkan sampai mundur beberapa langkah. Dia nggak berani natap mata aku sama sekali karena tahu kalau rahasia busuknya sudah terbongkar total. Aku tunjuk muka mereka satu-satu. Rasa sesak di dadaku selama ini meledak jadi amarah yang luar biasa dingin tapi mematikan. Ayah mencoba merangkak memegang kakiku sambil nangis-nangis Bombay minta ampun. Dia bilang dia hilaf dan semua ini cuman ide licik Damar buat habisin uangku.
Tapi aku udah henggak percaya sedikit pun sama air mata palsunya itu. Karena bukti transfer miliaran rupiah dan surat utang fiktif yang aku pegang sudah bicara lebih dari cukup. Aku langsung panggil polisi yang memang sudah aku hubungi sebelumnya. Dan rasanya puas banget lihat tangan mereka berdua diborgol di depan mataku sendiri. Penantian aku selama ini buat bongkar kebusukan mereka akhirnya tuntas dan gak akan ada satuun kata maaf yang bisa menyelamatkan mereka dari hukuman penjara. Enggak berhenti sampai di situ. Aku nyaret koper-koper mereka keluar rumah dan aku lempar begitu saja ke pinggir jalan dengan kasar. Aku sengaja lakuin itu di depan semua tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran dengan keributan yang luar biasa heboh ini. Aku teriak sekencang mungkin biar semua orang tahu kalau wanita yang selama ini mereka kira istri salehah, dan pria yang ngakunya rekan bisnis ini, ternyata cuma sepasang parasit yang tega nyiksa mertuanya sendiri. Maya nangis histeris di pinggir jalan. Dia benar-benar kehilangan harga dirinya. Saat orang-orang mulai menunjuk-nunjuk dan mencaci maki mereka berdua, sebagai pasangan yang enggak tahu diri. Damardam tadinya sok jagoan dan selalu santai di rumahku. Cuma bisa nunduk lesu sambil nutupin mukanya. Dia benar-benar kelihatan kayak pecundang yang gak punya nyali sekarang. Aku gak peduli lagi sama urusan nama baik atau malu yang ada di otak aku. Cuma gimana caranya mereka pergi sejauh mungkin dan gak pernah berani lagi nginjakan kaki di hidup aku dan Ibu Ratih. Aku gembok pagar rumah itu dengan tangan yang masih gemetar karena emosi yang meluap-luap. Rumah yang aku bangun dengan kritikan kaki dan air mata. Selama terbang di Amerika ini sekarang, rasanya jadi kotor banget karena pernah ditinggali sama manusia-manusia enggak punya hati kayak mereka. Aku lihat Maya mencoba menggedor-gedor pagar, memohon-mohon, biar enggak diusir karena dia enggak punya uang speser pun di dompetnya. Tapi aku cuma diam, dan langsung masuk ke dalam buat nemuin ibu. Setelah badai itu meredah, aku masuk ke kamar Ibu Ratih dan ngelihat beliau lagi duduk lemas di pinggir tempat tidur dengan tatapan yang masih ketakutan. Aku langsung bersimpuh di depannya. Meluk kakinya erat-erat sambil minta maaf berulang kali karena aku udah telat banget nyadar betapa menderitanya ibu. Selama aku enggak ada di rumah. Kami berdua nangis bareng di kamar itu. Tapi kali ini rasanya beda, bukan tangis kesedihan yang menyiksa, melainkan tangis lega. Karena semua mimpi buluk ini akhirnya selesai. Aku mutusin buat gak tinggal di rumah itu lagi karena setiap sudutnya cuma bakal ngingetin ibu sama trauma saat dia dipaksa jadi pembantu oleh menantunya sendiri. Hari itu juga aku kemas baju-baju ibu dan barang-barang penting kami ke dalam mobil. Lalu aku bawa ibu pergi ke kota lain buat mulai hidup yang baru dari nol. Tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang pahit. Pas mobil kami mulai jalan ninggalin komplek, aku ngelihat dari saca spion kalau Maya masih terduduk lemas di aspal. Sementara polisi mulai bawa mereka masuk ke mobil patroli. Aku tarik napas panjang, ngerasain beban di pundakku yang selama ini berat banget. Akhirnya hilang seketika, digantikan rasa damai. Aku genggam tangan ibu yang udah keriput dan kasar itu. Aku janji dalam hati kalau aku bakal nebus semua waktu yang hilang dengan kasih sayang yang paling tulus. Aku sadar kalau semua jabatan pilot atau kemewahan yang aku kejar di luar negeri itu nggak ada artinya sama sekali. Kalau orang tua sendiri menderita di tangan orang yang salah. Harta paling berharga bukanlah jabatan atau kemewahan, melainkan doa dan keberadaan seorang ibu yang rela menderita demi kebahagiaan anaknya. Ya.